Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Sebelumnya, di video ini kita sempat bahas tentang fenomena SHC, atau kita sebut SHC aja lah ya, yaitu kisah seorang wanita tua bernama Mary Reeser, yang ditemukan tewas di dalam rumahnya pada tahun 1951. Nah, kematian Mary ini menggemparkan Amerika Serikat pada saat itu, karena keanehannya. Mary Reeser tewas terbakar, menjadi abu, dan hanya meninggalkan sepotong kaki kirinya aja. Selain itu juga meninggalkan satu tulang punggung yang utuh dan tengkorak kepala yang udah menyusut sebesar gelas kopi. Selain itu, sofa yang diduduki Mary cuma terbakar di bagian atas dan juga langit-langit tepat di atas sofanya yang berwarna hitam, berminyak, dan mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Benda di sekitar Mary nggak ada yang terbakar sedikit pun, cuma meleleh dikit aja. Nah, usut punya usut, kejadian yang menimpa Mary ini disebut sebagai fenomena SHC atau Spontaneous Human Combustion, atau meledaknya tubuh manusia secara spontan. Nah, ini fenomena apa sih sebenarnya? Kenapa ini bisa terjadi dan siapa aja yang berkemungkinan terkena fenomena ini? Apakah kita juga bisa mengalaminya? Apakah cuma Mary Reeser atau ada orang lainnya yang pernah mengalami fenomena ini? Untuk itu, malam ini kita akan membahas tentang fenomena Spontaneous Human Combustion atau SHC yang pernah terjadi di dunia. And now, before video selesai, The Mirror Mode, slow. Oke, aku nggak tahu apakah kasus ini adalah kasus pertama yang terjadi di fenomena SHC, tapi kejadian ini terjadi pada akhir abad ke-14 atau sekitar tahun 1400. Di mana kejadian ini menimpa seorang kesatria Italia bernama Polonius Forstius. Nah, katanya nih, kematian si Polonius ini menjadi insiden pertama yang didokumentasikan sebagai fenomena SHC. Menurut catatan, Polonius ini waktu lagi nggak bertugas dalam peperangan, dia ini suka pergi bersenang-senang gitu, menari, bernyanyi, mabuk-mabukan, minum alkohol, ke tempat-tempat semacam pub gitu, tapi di era itu pastinya. Nah, sebelum kematiannya, Polonius ini menenggak beberapa sendok minuman anggur yang sangat kuat. Mungkin kadar alkoholnya yang sangat kuat. Nah, setelah itulah kejadian aneh mulai menimpa si Polonius. Polonius awalnya mengalami batuk api. Kalian bayangkan kalian batuk yang keluar api. Dan setelah itu, tiba-tiba tubuhnya terbakar secara cepat, bahkan hanya hitungan detik. Dan kejadian mengerikan itu terjadi tepat di depan mata kedua orang tua Polonius. Sampai saat ini, penyebab kematiannya masih menjadi misteri, tapi kisah Polonius inilah yang dikatakan sebagai fenomena SHC pertama yang diketahui pernah terjadi di dunia. Yang kedua, kejadian ini terjadi pada tanggal 15 Maret tahun 1731 di Italia juga, yang menimpa seorang bangsawan bernama Countess Cornelia Zangari de Bandi, di mana dia tewas di usia ke-66 tahun di rumahnya. Nah, beberapa hari sebelum kematian si Bandi, para kerabatnya bilang kalau dia ini terlihat kurang bersemangat, khususnya pada acara makan malam keluarga yang terakhir dalam hidupnya. Para keluarga bersaksi kalau si Bandi ini sangat hobi minum brandy. Dia juga suka mengoleskan kamper brandy ke tubuhnya saat dia mengalami sakit atau terluka. Nah, malam hari sebelum kematiannya, si Bandi ini ditemani oleh para pelayan. Dan bersama pelayan itu, mereka berbincang-bincang hingga berdoa bersama. Nah, keesokan harinya, para pelayan ini kebingungan karena Pak Bandi ini nggak keluar di jam biasanya dia keluar. Biasanya di pagi-pagi kayak jam 6, jam 7 itu dia udah keluar dari kamarnya. Tapi kali ini, dia masih belum keluar walaupun udah menunjukkan jam 9 pagi. Nah, setelah para pelayan mencoba masuk secara paksa ke kamar Bandi, di sana mereka sangat kaget karena ruangan Pak Bandi ini dipenuhi oleh asap dan aroma yang sangat busuk. Menurut para pelayan, Pak Bandi udah jadi segumpal abu bakar di atas kasur dengan ketebalan 1 meter abunya. 1 meter berarti berapa tuh? Segini ya gundukan batunya, gundukan abunya. Segini kayaknya. Pokoknya agak tinggi lah abu itu di atas kasurnya. Selain abu, juga ada sepotong kaki dari bagian bawah lutut. Kemudian ada 3 jari tangan dan bagian depan tengkoraknya yang masih utuh. Nah, awalnya mereka berpikir kalau Bandi ini mungkin kebakaran, mungkin lilin atau apalah gitu. Tapi setelah diperhatikan lagi, benda-benda di sekitar kamarnya itu nggak ada yang terbakar sedikit pun. Dan hanya tertutupi oleh lapisan minyak yang berbau busuk juga. Dan sampai sekarang, nggak ada yang tahu penyebab kematian si Bandi ini. Yang ketiga adalah kasus yang menimpa Matilda Rooney. Di tengah malam, pada malam Natal 1885, di kota pertanian kecil Seneca, Illinois, seorang wanita bernama Matilda Rooney ditemukan tewas sendirian di dapur rumahnya. Nah, sama dengan kasus sebelumnya, jasad si Matilda ini ditemukan udah menjadi gundukan abu bakar dan terdapat sepotong kaki di sebelahnya. Insiden ini juga merenggut nyawa suami Matilda, yaitu Patrick, yang ditemukan mati lemas karena asap berbau busuk yang menyelubungi rumah mereka. Jadi ceritanya, Matilda dengan si suaminya ini lagi bersantai di rumah dan minum whisky bersama.
Nah, di dekat rumah mereka ada seorang petani yang sebelumnya tuh ikut dengan mereka nih di acara malam itu. Nah, waktu petani ini pulang ke rumah, masih normal-normal aja nih, nggak ada hal aneh yang terjadi di rumah itu. Dan juga nggak ada agenda bakar-bakaran di rumah itu, kayak barbekyuan kayak atau api unggun, nggak ada. Tapi tiba-tiba aja di malam yang sama, si petani ini mencium aroma yang busuk dari rumah si Matilda. Dan ketika dicek balik, barulah kedapatan kalau dia ini udah tewas menjadi gumpalan abu bakar. Dan menurut kesaksian si petani ini, kondisi rumahnya itu nggak ada sumber api lain selain dari jasadnya si Matilda. Jadi di rumah itu nggak ada kompor yang hidup, nggak ada lilin, nggak ada obor atau apapun lah yang mungkin bisa membuat si Matilda terbakar. Dan sama dengan kasus-kasus sebelumnya, nggak ada yang mengetahui penyebab pasti dari kematian Matilda Rooney. Kasus selanjutnya kita maju ke tahun 1980. Seorang pria 73 tahun bernama Henry Thomas ditemukan tewas di ruang tamu rumahnya di daerah South Wales, Britania Raya, Inggris. Di mana pada saat itu Thomas sedang berbaring dengan nyaman di kursi malasnya dan tiba-tiba aja tubuhnya terjebak dalam kebakaran yang cukup hebat. Insiden ini membuat bagian tubuh atas Henry terbakar. Thomas meninggal di tempat dengan tubuh bagian pinggang ke bawah yang masih utuh. Iya, celananya masih kepasang, kakinya masih pakai kaos kaki, dan juga tengkoraknya yang masih utuh di tempat. Nah, tapi yang bikin kejadian ini aneh, lagi-lagi ruangan tempat si Henry Thomas ini tewas, nggak ada tanda-tanda kebakaran. Ya walaupun di dekat si Henry ini ada perapian yang masih menyala, tapi nggak ada tanda-tanda kalau Thomas ini terbakar karena api di perapian itu. Menurut para ilmuwan forensik, salah satu teori menyebutkan Thomas nggak sengaja membakar rambutnya waktu lagi menyalakan api, dan karena api di rambut itulah yang membuat tubuh Thomas ini terbakar. Tapi teori ini diragukan oleh para penyelidik TKP profesional, karena memang bukti yang ada di TKP nggak cocok dengan teori itu. Gimana bisa rambut kebakar tapi yang kebakar itu cuma sampai ke pinggang ke bawah masih utuh. Para petugas yang memeriksa lokasi mengatakan mustahil kalau seseorang kebakaran rambut tapi dia nggak berusaha untuk menyelamatkan diri. Padahal dia bisa dengan gampang ke kamar mandi siram tuh kepalanya. Dan akhirnya di tengah kemisteriusannya, Henry Thomas akhirnya dinyatakan tewas karena terbakar oleh api dan sama sekali nggak disebutkan tentang fenomena SSI di kasusnya. Walaupun tanda-tandanya jelas menunjukkan kalau ini adalah fenomena spontaneous human combustion. Kasus kelima adalah kasus yang cukup terkenal sama kayak kisahnya Mary Reeser, yaitu kematian seorang wanita asal Inggris yang bernama Jeanne Lucille Salvin yang lahir di Edmonton, London. Di mana Jeanne ini lahir sebagai seorang yang disabilitas, yang menyebabkan dia menjadi cacat mental dan membuatnya berperilaku seperti anak kecil. Dan Jeanne ini tewas di usia 61 tahun. Pada sore hari tanggal 15 September 1982, Jeanne bersama dengan ayahnya Jack dan saudara iparnya Don Carroll. Ketiganya ini lagi bersantai seperti biasa di rumah. Nah, Jeanne sama ayahnya lagi berada di dapur saat itu. Tapi sesuatu yang buruk kemudian terjadi. Tubuh Jeanne tiba-tiba terbakar. Don yang waktu itu juga ada di dekat Jeanne mengatakan bahwa Jeanne ini tiba-tiba mengeluarkan api dari mulutnya. Jeanne juga dilaporkan mengaum seperti naga. Baik Don ataupun Jack, keduanya berulang kali mengatakan bahwa nggak ada sumber api di dapur pada saat itu. Dan mereka juga mengatakan sempat menyiram tubuh si Jeanne dengan air sebelum akhirnya dibawa ke ambulans. Selama perjalanan ke rumah sakit, para petugas juga langsung menangani si Jeanne. Tapi akhirnya dia dinyatakan meninggal dunia karena luka bakar parah setelah 8 hari berada di rumah sakit. Nah, para penyelidik dibuat bingung karena kursi duduk ataupun dinding saat ada di TKP tidak mengalami kerusakan sedikit pun oleh api. Sumber api juga nggak diketahui secara jelas. Nah, menambah keterangan itu, Don, si kakak iparnya tadi, mengatakan kalau pakaian Jeanne bahkan nggak terbakar pada saat itu. Petugas polisi Edmonton bernama Leigh Marsden percaya bahwa ini adalah kasus SHC. Tapi para pemeriksa nggak setuju dengan kata-kata itu dan mengklaim kalau hal semacam itu nggak ada. Mereka nggak percaya dengan adanya fenomena SSI ini. Nah, itu baru 5 kasus dari SSI yang pernah terjadi di dunia dan sempat heboh pada masanya. Sebenarnya ada lebih dari 200 kasus SSI sejak 1700 sampai 1900-an. Kejadiannya serupa, di mana seseorang tiba-tiba terbakar sampai menjadi abu, meninggalkan beberapa bagian tubuh, TKP yang nggak ada kerusakan oleh api, atau sumber api yang nggak jelas, dan cairan minyak yang berserakan, juga asap yang beraroma sangat busuk. Nah, sebenarnya kenapa SSI ini bisa terjadi? Apa penyebab sebenarnya? Yuk, kita lanjut. Bersumber dari history.com. Selama beberapa abad, para ilmuwan berdebat apakah manusia benar-benar bisa terbakar secara spontan atau meledak menjadi api tanpa dipicu oleh sumber eksternal kayak korek, lilin, dan sebagainya. Sejak tahun 1641, penelitian ini dimulai hingga akhir abad ke-19, barulah fenomena ini mulai naik ke publik
Setelah penulis populer bernama Charles Dickens menggunakan fenomena ini sebagai penyebab kematian dari salah satu karakternya di novel yang berjudul Bleak House. Tapi si Charles ini dituduh oleh para kritikus karena menganggap mengadakan sesuatu yang nggak ada, yaitu si fenomena tadi itu. Jadi bisa dibilang Charles ini kayak penyebar hoax lah untuk para kritikus. Padahal Charles ini menulis kejadian esensi di bukunya itu berdasarkan 30 kejadian yang pernah terjadi dalam sejarah. Jadi ada penelitiannya dulu nih sebelum dia menuliskan cerita itu. Charles juga menjelaskan bahwa tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Dan satu-satunya sifat yang sangat mudah terbakar adalah jaringan lemak dan gas metana. Nah sebenarnya kemungkinan esensi ini menjadi fenomena yang terlihat kecil, tapi itu ada. Nah, banyak ilmuwan yang menolak teori dari si Charles Dickens dengan alasan bahwa sumber api yang nggak terdeteksi seperti korek api atau rokok adalah penyebab sebenarnya dari kasus ini. Dan pastinya ini terdengar maksa, karena dari 5 kisah tadi aja kita tahu nggak ada sumber api eksternal yang hidup kan pada saat itu, tapi tiba-tiba tubuhnya terbakar. Teori ini didukung karena sebagian besar korban-korban tadi itu memang berada di dekat perapian. Di sisi lain, orang-orang percaya bahwa tubuh manusia harus mencapai suhu 3000 derajat Celcius agar terbakar dan menjadi abu seperti kasus-kasus yang kita bahas tadi. Coba kalian bayangkan panasnya, kremasi jenazah aja itu suhunya itu 800 derajat Celcius dan membutuhkan beberapa jam. Sementara ini 3000 derajat Celcius, wajar kalau mereka jadi abu hanya dalam hitungan detik. Nah, tapi anehnya, walaupun dengan suhu 3000 derajat Celcius, kenapa benda-benda di sekitarnya nggak ada yang terbakar? Nah, penyebab yang diusulkan dari fenomena ini, diantaranya adalah bakteri, listrik statis, obesitas, stres, dan yang paling konsisten adalah konsumsi alkohol secara berlebihan. Tapi walaupun begitu, semua yang kita bahas barusan itu belum ada pembuktiannya dari segi sains, ilmu pengetahuan. Nah, satu buah hipotesis muncul baru-baru ini dari seorang ahli biologi asal Inggris bernama Brian J. Ford. Pada bulan Agustus 2012 lalu, dia menggambarkan eksperimen dengan pembakaran di majalah New Scientist. Menurut Ford, penumpukan aseton dalam tubuh yang diakibatkan oleh alkoholisme atau orang yang suka minum-minum alkohol, juga diabetes atau jenis diet yang nggak tepat, dapat menyebabkan kebakaran spontan ini. Sementara kalau aku baca dari Alo Dokter, menurut Dr. Alisa Diandra, spontaneous human combustion merupakan suatu fenomena di mana dinyatakan terjadinya nyala api yang membakar tubuh manusia, di mana tidak adanya sumber api dari luar yang mendasari. Hal ini sempat terjadi pada sekitar tahun 1800 sampai 1900, berdasarkan laporan kasus dari kasus terdahulu penelitian yang ada, diketahui adanya hubungan alkohol dengan kejadian ini. Karena ternyata mereka yang mengalami ini ditemukan bahwa mereka merupakan alkoholik kronis atau telah dalam jangka panjang mengonsumsi alkohol, dan adanya kemungkinan konsumsi alkohol yang cukup tinggi sehingga adanya bau alkohol yang cukup menyengat saat pemeriksaan kematian. Selain itu, adanya hubungan antara jumlah jaringan lemak yang mempertahankan bara api serta hubungan dari kelembaban tubuh oleh karena kadar alkohol yang tinggi, menyebabkan tubuh menjadi rentan untuk terbakar, terutama dekat dengan sumber-sumber api. Namun memang penelitian ini masih belum banyak dari segi medis. Sampai sini kalian mungkin udah paham, udah kebayang kenapa fenomena kebakaran tubuh secara spontan ini bisa terjadi. Dan kalau kita ingat lagi, dari 5 kasus tadi aja lah yang kita bahas, mereka semua ini para pecandu minuman alkohol. Jadi nih, otak awam kita mungkin bisa berpikir kalau alkohol yang tersimpan dalam tubuhnya, entah itu sisa-sisa gasnya, ditambah lemak, itulah yang mendasari munculnya percikan api dari dalam tubuh dan membakar tubuh manusia dari dalam. Mungkin terdengar nggak masuk akal, tapi aku percaya ini ada. Ini bisa dibuktikan dengan sains cepat atau lambat. Sementara itu, sumber dari p2k.stecom.ac.id mengatakan kalau dalam 3 abad terakhir ini, ditemukan sekitar 200 kasus, namun pada banyak kasus yang ditemukan, adanya penyelidikan yang memadai dan biasanya hanya berdasarkan cerita burung dan pernyataan lisan aja. Tapi semua kasus yang pernah terjadi memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama adalah para korban pecandu alkohol kronis. Yang kedua biasanya adalah orang-orang tua. Yang ketiga, tubuh nggak terbakar secara spontan, tapi beberapa zat yang menyala telah menyatu dengan tubuh mereka. Yang keempat, tangan atau kaki biasanya lepas dari tubuh. Yang kelima, api menyebabkan kerusakan yang sangat sedikit pada benda-benda yang mudah terbakar, yang kontak dengan tubuh. Dan yang keenam, pembakaran biasanya menyisakan gundukan abu yang berminyak dan berbau busuk. Nah, sekarang aku kembalikan ke teman-teman semua. Menurut kalian bagaimana tentang fenomena ini? Mungkin teman-teman dari medis bisa bantu menjelaskan kalau misalnya kalian tahu sedikit ilmunya. Dan udah ratusan tahun nih fenomena ini ada, sejak tahun 1400 tadi kan. Dan sampai sekarang masih nggak ada ilmu pengetahuan yang bisa memastikan apa sebenarnya yang terjadi pada korban-korban yang tercatat mengalami fenomena ini. Bahkan sebagian orang masih percaya kalau fenomena itu nggak ada. Dan ada penjelasan lain yang lebih masuk akal,
penyebab terjadinya kejadian ini. Sebagian besar mereka hanya menggunakan logika bahwa kebakaran ini terjadi karena ada penyebabnya, seperti api di perapian, lilin, kompor, korek, dan sebagainya. So, aku mau tahu pendapat kalian tentang pembahasan kita pada hari ini. Apa yang kalian tahu? Apa pendapat kalian? Coba komen semuanya di bawah. Dan semoga dari video ini kita bisa menambah sedikit wawasan kita tentang fenomena yang pernah terjadi di dunia ini. Dan satu pelajaran yang bisa aku dapat dari pembahasan kita adalah jangan minum alkohol. So, itu dulu video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys! Insiden ini menyebabkan bagian atas tubuh si Henry tewas. Dan sampai sekarang, Janet pajak